mana mali. Oh, Nggih maulid Nabi kan. Oh, alkohol ini. oh ya. Nisa. Oh, nisa. Oh, nggih. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, untuk pertemuan pada siang ini alangkah baiknya kita mengkaji fikih maulid. Kalau biasanya pelajaran apa? Biasanya kitab budaya bukan untuk minggu pertama. Karena yang ini. Terus berikutnya Ustadz Khairuddin kitab hadis. Babnya Terus minggu berikutnya tiba. Nah, Ibu, sekarang kita mengkaji kitab Mabar ini bisa dibeli di Shopee Mabar Fikih Juz Robi. Nanti kalau kita mengkaji nggak dan kurang ini kurang pas ya. Nah, fikih ini Mabar Fikih ini menerangkan tentang masalah ibadah, masalah yang berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan ibadah, dengan jual beli, dengan masalah zakat dan lain sebagainya, atau masalah kenapa itu tajhizul mayyit, memandikan kenapa mayit, itu ada semua di kitab fikih. Kitab fikih ini berkenaan dengan ibadah kita yang kita lakukan sehari-hari. Untuk hari ini pulau foto mawon datang Bu Hari, pulau kirim ke Bu Hari dengan satu nyimak di HP. HP ini di sini. Dan Bu Hari mawon ini sakit di foto. Nah, bisa di grup. Ini Bu. Biasanya sampai jam Duhur. Ya, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti boleh biar ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taharatu. At-Taharatu. Utawi iki iku nerangake sesuci ini bersuci dalam bahasa Indonesia ya. Al-ma'u utawi banyu. Al-ma'u utawi banyu. At-tahuru kang suci nyucikake. Bingung Bu, lihat ya. Huwa yo al-ma'u tahur. Huwa yo al-ma'u tahur.
samai saking langit au naba'a utawa nyuber utawa nyuwun utawa ma minal ardi saking bumi bagian hale dateng ala asli hilqatihi ing atase asal walam yatawayya lan ora ngowah lan ora apa ahadu ausofi apa ahadu ausofi salah sijine piro sifate ma bima sebab barang salaba kang ambedol apa tauhur ing kesucian iman walam yustakmal lan durung digunakake apa ma lirofin hadasin kanggo ngilangake hadas au izalati najasin utawa ngilangake najis. Ibu-ibu yang kami hormati, pada pertemuan siang hari ini saya akan menerangkan tentang bab taharah. Saya akan menerangkan tentang bab taharah. Bab taharah itu adalah bab bersuci. Mengapa Islam itu dianjurkan untuk bersuci? Kenapa di dalam Islam itu kok dianjurkan untuk bersuci? Kenapa? Biar bersih. Biar bersih. Biar bersih. Ada lagi? Sah-sahnya ketika kita beribadah kan Agar untuk membersihkan hadas. sangat-sangat ibadah harus suci. Ya. Ada lagi? Membersihkan hadas besar, hadas kecil. Membersihkan hadas besar, hadas kecil. Ya, sebenarnya apa yang dijawab ibu ini sudah mengenal semua. Ya. Karena Kanjeng Nabi itu kan menganjurkan agar kita ini senang untuk bersuci, untuk mensucikan diri. Ya. Baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar mungkin panjenengan sudah tahu semua, ya. Karena cara mensucikan baik itu hadas kecil, hadas besar kan ada cara-caranya tersendiri. Leres apa betul? Ada cara-cara tersendiri. Kalau misalkan ya contoh yang sederhana, misalkan kencing, kita harus bersuci apa betul? Itu termasuk hadas besar apa kecil? Kecil. Nah, hadas kecil. Terus cara mensucikan apa? Cukup setelah pipis kemudian kita hanya Cebok. Cara mensucikan bagaimana? Cara mensucikan hadas kecil dulu. Kapan panjenengan pipis,
Terus cara mensucikan ya nopo? Cebok. Dibersihkan najisnya dulu, baru Sabun. ya. Kalau seperti kencing, saya kira meskipun nggak disabun nggak apa-apa nih. Kecuali buang air besar ya. Kalau hanya kencing aja cukup disiram. Nah, disiramnya ini apa? Cukup 1 kali Ibu? Anda harus minim 3 kali, maksimal 3 kali. Yang pertama, membersihkan najisnya dulu, jangan tadi najisnya dulu. Kemudian yang kedua, mengulang lagi membersihkan semuanya, baik najis dan tidaknya semuanya. Yang terakhir untuk mensucikan. Yang terakhir adalah untuk mensucikan. Makanya di dalam Islam dibahas toharoh di sini agar kula panjenengan saged cakap bersih. Kados niki lho Bu, misalkan musola. Carane mensucikan musola terus. Misalkan di dalam musola itu ada najis, entah itu kencingnya seorang anak kecil atau ada kotoran, ya, ada kotoran ayam atau yang lain di situ. Ya. Cara mensucikan ada seperti ini. Ini termasuk hadas kecil atau hadas besar? Hadas Kecil. kotoran hadas Kecil. kecil apa besar? Kecil. Kecil ya. Ya besar. Dengan Kecil. Kok mengatakan hadas besar dengan alasan? Kotorannya besar. Hah? Karena kotoran itu. Oh iya. Karena termasuk padat bukan yang cair. Ibu yang sebelah sini tadi mengatakan hadas kecil. Dengan alasan apa? Dikatakan kotoran atau kencingnya anak yang berada di dalam musola itu kok dikatakan hadas kecil, kenapa? Masih bisa dibersihkan pakai tisu basah. Karena bisa Masih dibersihkan bersih. pakai tisu basah. Ini ayatnya. Jadi untuk kotoran yang berada di dalam musola, baik itu kencingnya anak kecil kok kececeran, itu dilingkari najis ya, dilingkari najis, jangan sampai kena kakinya orang lain. Atau ada kotoran ayam. Ayam masuk, begitu masuk langsung ninggali kotoran ya. Ini Ibu masuk hadas kecil. Lah cara mensucikannya bagaimana? Ini kotorannya ini diambil dulu sama tisu atau yang lain, diambil dibuang. Kemudian jenengan ambil entah tisu basah lagi terserah atau gombal terserah. Ya kalau tisu basah cukup, nggak usah dibasahi lagi kan. Lah tisu basah di napa nih? Diusap-usapkan di tempat yang najis. Ini masuk 1 kali. Ya, yang membersihkan kotoran itu nggak masuk itu. Dilapi 1 kali. Kemudian andaikan tidak panjenengan sucikan lagi, itu sudah dikatakan suci apa? Masih najis. Yang sudah 1 kali ini. Oh, 1 kali. Masih najis. Masih najis. Berarti harus disucikan lagi. Nah, harus disucikan lagi. Tapi andaikan panjenengan pakai tisu basah, tisunya cukup dibuang kan? Kalau pakai gombal, Kembali gombalnya disucikan dulu.
ya gombalnya disucikan dulu. Ya berarti jenengan pel lagi nih basuhan yang kedua. Apakah kebasuhan yang kedua ini cukup itu untuk suci? Dikatakan suci? Belum, harus 3 kali. Tapi andaikan panjenengan ini pakai anduk atau gombal dan lainnya, kalau ini masih 3 kali, maka anduknya jenengan basuh lagi sampai suci, baru disucikan yang ketiga. Begitu caranya. Ya, ini kita sekarang membahas nanti banyak sekali dengan nanya katanya nggak usah malu ya. Masuk sama bagus. Pakai mic dalam. Oh, dalam. Iya. Sekarang at-thaharatu bersuci. Al-ma'u air yang suci. Itu air yang bagaimana? Air yang mengalir. Berarti air yang nggak mengalir nggak dikatakan suci, Bu ya? Air suci yang mensucikan. Air yang mengalir. Ya betul tadi, air yang mengalir itu termasuk suci. Dan andaikan ada air nggak mengalir. Kalau lebih dari 1 kolam, Kalau lebih dari 1 bulan. Nah, ukurannya berapa? 1 bulan. berapa itu? 100 rupas. Berapa itu? Ya, kalau air diem tidak mengalir, maka air itu harus lebih dari 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan itu ukurannya niki lebar 60, lebarnya nih 60, panjang ke atasnya 60 semua. Persegi ini ya, lebar 60, ke samping 60, mendatar lagi 60, ke sini lagi 360 meter. 360 meter. Niku ukuran 2 bulan. Literannya niku pinten? 1000 lebih. Oke. Pokoknya di situ 60 cm lebar, niki 60 cm, mriki 60, mriki 60, tingginya juga 60. Berarti 60 kali 4 nih, 360 cm. Ini lho kamar mandi yang kan ada washing langsung jadi, itu ada kamar mandi yang langsung jadi. Nah ini sudah ukuran 2 bulan. Nah sekarang ngapunten nggih, teman-teman di kamar mandi. Di situ ada timba. Timbanya nggak penuh, separuh nggak sampai, 1/4 atas cukup kamenan. Nah, andaikan kerannya mati, apakah ini bisa dipakai untuk bersuci? Bisa. Pakai gayung dikerucuk ya. Pakai gayung dikerucuk. Pakai Gayung dikerucuk. Dikerucukkan ya, dikucurkan ya. Sekarang begini, Saman tinggal di zaman lihat di kamar mandi itu baknya aman nggak dari najis? Tidak kan? Bak timboe taruh di bawah. Oke. Terus andaikan ada seseorang pipis, ngapunten nggih, pipisnya tidak jongkok, pipisnya berdiri, apa nggak kecipratan? Ya kecipratan. Pasti kecipratan. Nah, jadi dilihat dari sini dulu. Kalau di situ timbanya agak ke atas, ngeten nggih, rada mendhuwur, nggon iki wae diparingi tatakan, rada dhuwur gedhi, insyaallah aman. Karena manusia itu enggak nek sing napa enggak bisa jongkok kan juga banyak yang
sudah usia tua kan apa itu agak repotan, maka mereka pipisnya sambil berdiri. Mungkin kalau debat jongkok mau berdirinya ini sulit, jangan tadi. Kalau orang yang punya penyakit atau yang sudah tua, lah seperti itu. Ini panjenengan tinggal kamar mandinya itu bagian itu kok rodok ngepres, maka di sini dikhawatirkan yang pipis sambil berdiri dikhawatirkan waktu kali, nah apa itu kecipratan najis. Makanya itu kalau bikin kamar mandi harus hati-hati. Intinya letakkan kamar mandi di atas. Tapnya maksudnya. Panjenengan misalnya pakai timba kayak toilet itu, agak ke atas sedikit sekiranya sama kita ini agak ketinggian, tinggian timba daripada kita. Kalau panjenengan pipis sambil berdiri, insya Allah aman. Nganter. Loh, andaikan airnya tinggal sedikit, terus bicara nih, kalau memang itu sudah tidak diragukan, boten diragukan lagi, kilo bubur, air ini meskipun tinggal seperempat meter, ini aman. Andaikan apa itu kerannya mati, kerannya apa itu boten jalan, ini aman. Tapi tangan panjenengan ketika masuk di dalam timba tadi juga harus tangani kita ini kan dikhawatirkan tadi megang anak bayi, terus panjangan lupa nggak bisa atau megang apa istilahnya di situ ada najisnya, sehingga panjangan itu tidak hati-hati di dalam mengambil. Jadi air yang seperempat timba bisa dipakai bersuci, andaikan tempatnya tinggi dan aman dari najis. Aman dari najis. Saya lihat ya kalau di pom bensin itu mungkin yang toiletnya itu bentuk seperti kamar mandi, itu mungkin yang punya itu ngerti. Ya, kalau ngerti kan nggak mungkin sembarangan juga. Kalau saya lihat itu di daerah Pesuruan Pandangan itu, ya, itu saya lihat rata-rata pakai kamar mandi yang khusus. Intinya ada tempat airnya. Kalau Pandangan ke sana, itu mungkin yang ngerti tentang bab najis, dikhawatirkan air itu nggak mengalir sama tadi. Loh, apa boleh panjenengan bikin kamar mandi tapi di situ tanpa ada baknya bak air? Apa boleh? Ya apa? Ansal yang penting panjenengan bisa caranya untuk memakai. Kalau zaman seperti sekarang, ibu-ibu rumah tangga itu milik mudanya dan mau bikin kamar mandi agak sulit membersihkannya, akhirnya milih sing praktis. Tapi dikhawatirkan sayurnya rusak atau lampu pakai tandon dan lampu mati sehari, apa bisa terisi penuh tandonnya? Sudah, saya lanjut dulu. Air yang suci adalah wa kullu ma nazala minas samai au naba'a minal ardi baqiyan ala asli khulqihi wa lam yataghayyar ahadun awsafihi bima salaba tawhiyatahu
walam yustakmal li raf'i hadasin aw izalatin hadatsin. Begini, yang dikatakan air suci itu yang bagaimana? Air suci adalah tiap-tiap sesuatu yang turun dari langit. Tiap-tiap sesuatu yang turun dari langit, auna minal ardi, atau sesuatu yang nyumber dari bumi. Tapi tetap air itu tetap pada asal kejadiannya. Contoh air apa bu? Hujan. Hujan. Air hujan itu sumbernya dari suci. Misalnya panjenengan jalan, waktu jalan-jalan, lu kok udan, kok mengenai baju, suci hujan itu dari atas. Kemudian air apa lagi yang dari atas? Air terjun. Air terjun. Air terjun itu dari atas dong. Air pegunungan. Dari bawah. Air sumur. Apa? Air sumur. Belum. Oh, masih di atas. Langit. Sumbernya dari langit. Kalau air terjun, air itu dikelola dari bawah, diterjunkan dari atas. Oke. Kemudian selain air hujan, salju. Ternyata ibu ini kreatif banget. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Iya. Air salju. Kalau panjenengan di negara Indonesia nggak pernah menemukan hujan salju kan? Ada kalau pas itu hujan batu, es batu. Pernah ya? Pernah. Tapi di Sidoarjo nggak pernah. Nggak pernah. Di daerah lain juga. Di Jayapura. Nah, Jayapura. Dieng. Ya dekat gunung. Itu embun ibu. Embun. Sudah apa? Kalau hujan salju itu berupa gumpalan es loh. Iya. Ya, kalau berada di kutub utara daerah Jepang ya itu pasti sering-seringnya hujan salju di daerah negara Eropa. Tapi hujan salju ini ya juga membahayakan ya. Soalnya kalau kena kepala yang Pasti yang dia. sakit ya kita nggak minta ya. Mudah-mudahan kita nggak sampai ada hujan salju ya. Itu udah sampai sakit kok kalau itu kayak lembut butirannya. Oh, butirannya lembut. Bukan es batu, es batu orang salju itu nggak sakit tapi lembut. Lembut apa itu? Kecuali hujan es ya. Gumpalannya. Jenengan pernah ngalami gimana? Cerita sahabat saya. Ya, kemungkinan seperti itu nih. Karena saya juga nggak pernah ngalamin di mall. Oh, di mall. Salju-saljuan, salju buatan. Kalau salju buatan, mestinya ya salju ini nggak sakit. Ya, itu yang turun dari langit. Sekarang atau nyumber dari bumi. Sumur. Air sumur. Air sumur, saya tanya. Air sumur. Air sumur itu nggak semuanya air sumur itu bagus untuk diminum ya. Kadang banger, kadang warnanya kuning, kadang asin. Jadi gimana? Apa air sumur yang berubah warna dan sifat apa itu bisa tidak bisa suci? Bisa. Karena dari Tidak bisa suci. Dengan bisa suci. Bisa suci. Nah, tadi bagian ala asli hilkot. Air itu meskipun dari langit, dari sumber dari bumi, harus tetap asal dari asal kejadiannya. Lah kalau ada sumur
sumurnya ini kok banger, apa sumur itu dikatakan najis? Belum tentu. Belum tentu. Kalau seandainya sumurnya tadi dekat sama septic tank, Nah, lah kan otomatis apa itu namanya tercampur anunya apa itu namanya terkontaminasi. Iya kan? Sumbernya kan terkontaminasi dengan septic tank. Iya kalau dekat itu. Ini kan ada tulisannya. Walam yataghayyar ahadu awsafihi, tidak berubah salah satu sifatnya, bima salabatu huliyatahu, disebabkan sesuatu yang merubah kesuciannya. Ya. Ini kalau air sumur itu banger, sudah jelas ya air sumur itu banyak maupun sedikit. Banyak. Lebih dari Dua. lah. Loh kok delana banger? Banger ini berarti rasanya ada Bu, rasanya. Banger itu baunya. Bau dan rasa. Dan warna. Minum otomatis kayak terasa banget. Lah itu bagaimana? Karena air ini berubahnya rasa air ini ya, tidak ada sesuatu yang merubah dari kebangerannya, itu tetap Suci. Iya. Maksudnya nggak ada sesuatu yang merubah kesuciannya. Tetap suci. Apalagi air sumur itu terus nyumber. Ya. Air sumur kan terus nyumber. Dia lebih dari 20 lah. Karena air sumur ini nyumbernya kan dari bawah. Ini sudah penuh, tapi bawah ini masih nyumber. Ini tetap suci. Andaikan sumur itu kuning warnanya, kena matahari, kok sumurnya kuning, rasanya juga tawar, asin. Ini tetap suci apa najis? Tetap suci. Tetap suci. Asal tidak terkontaminasi dengan kotoran. Walam yustakmal li rafi hadasin. Air itu tidak digunakan untuk menghilangkan hadas. Air yang tadi loh Bu, belum digunakan untuk menghilangkan hadas atau belum digunakan untuk menghilangkan najis. Karena air sumur sesuatu itu terjadi dengan wujudnya sendiri, terjadi dengan sendirinya. Ya, jadi ya tetap suci. Belum pernah digunakan, belum pernah kena najis. Itu contoh air sumur. Sekarang air sungai. Nah, panjenengan sering ya melihat air sungai itu kok nggak bening, kena limbah dan lain sebagainya. Air itu kok kalau di Siwalan Panji itu ada PDAM Bu. Ya, PDAM ini ambil dari air sungai. Ambilnya dari itu loh Bu, pas mau masuk ke desa Bedrek itu kan ada di situ PDAM. Nah itu nggak apa-apa. Senajan lo yang diambil air sungai itu nggak jelas, ya karena macam-macam, kadang sampah saja dibuang di sungai, kadang bangkai dibuang di sungai. Tapi karena air sungai itu airnya banyak, nyambungnya itu ke laut, maka tetap suci. Yang dipermasalahkan itu tadi, jika ada air itu kurang dari 2 bulan, kok kejatuhan najis, itu yang dipermasalahkan. Air laut meskipun nggak tawar kan tetap suci. Air laut, air sungai, terus air sumur, lanjut air danau, terus pegunungan. Kalau air pegunungan itu mau air terjun itu tadi ya. Iya. Tapi
terjunnya karena disebabkan dari ketinggian gunung. Ya. Nah, air suci ini ada dasar tersendiri. Liqaulihi ta'ala wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Wa anzalna Rasulullah Allah Dawi Allah kami turunkan dari langit ma'an tahura, air yang suci. Ini dasarnya. Jadi jangan tak usah ragu-ragu, air hujan itu pasti suci. Dasarnya kok kalau tangi air hujan itu kan kadang hujan terus, kadang hujan rintik-rintik. Terus panjenengan mau berangkat ke mushola atau berangkat ke masjid atau berangkat pengajian seperti ini. Dan ini kok sudah sepundi. Air apa itu baju panjenengan yang kena air hujan rintik-rintik itu suci nggih. Nah, ini dilihat menawi panjenengan jalani mulai dari rumah, kok di situ ada suatu Genangan. apa mboten suatu kotoran nggih. Ada kotoran, mungkin kotoran hewan, kambing apa sapi, panjenengan lewat di atasnya. Loh, kecipratan Ibu. Niki kotoran sudah jelas-jelas kotoran. Kok kecipratan? Terus pundi? Najis. Niku udane rintik-rintik. Boten najis. Boten najis. Nggih, masih bisa diteruskan ke mushola untuk Masih bisa diteruskan ke mushola. Panjenengan najis. Maksudnya enggak najis. Iya. Tadi kok ada yang bilang najis. Yang bilang najis itu. Nah, dengan alasan jenengan mengatakan najis dengan alasan apa? Karena kotoran. Tadi panjenengan dari rumah loh, dalam keadaan suci, masih optimis tetap jalan. Kalau tengah-tengah ada kotoran sapi atau kambing, sudah jelas-jelas. Kok sampean incai? Maksudnya sampean incai airnya murah, panjenengan najis. Najis apa suci? Masih suci. Suci disiram air hujan. Najis karena kena kotoran. Ini tadi ini loh panjenengan sudah paham. Air hujan air suci apa najis? Air hujan adalah air suci. Suci dan menyucikan. Panjenengan lewat, coba kena kotoran, kena cipratan airnya di sini kotoran sapi, maka coba panjenengan Masih suci. jajan jawab bener kasih jajan. Suci karena udah tersiram ini apa air hujan. Kan rintik-rintik. Sudah langsung otomatis suci ya, kena itu. Nah, ini ya, kita kembali ke bahwa air hujan adalah air suci. Andaikan panjenengan lewat di situ kok pakai jubah untuk mau melakukan sholat atau yang lainnya, pokoknya baju sama ini anggap suci, kok kena cipratan kotoran, maka di sini
hujan. Ya hujan aja ya biar Mandi hujan dulu. Jangan mandi hujan. Sementara di tengah jalan ada kotoran, tambah nitrate banyak apa sedikit? Banyak. Nitratnya banyak. kena hujan dong. Ya. Nah, di sini gimana? Tadi kan gerimis, sekarang hujan lebat. Panjenengan sudah kadung keluar mau ke masjid, ya bawa payung. Kok di situ adalah ada kotoran, nitrate tambah banyak. Terus nanti tetap najis. Maka jubah yang kena itu ya disucikan. Mungkin separuh yang bawah, yang sampai anggap kena kotoran tadi disucikan. Karena berhubungan dengan kotoran. Nitrate tambah banyak. Sing mangi nitrate gerimis saya itu sing najis, apalagi nitrate tambah banyak. Senajan itu hujan lebat, kecuali kalau panjenengan habis kecipratan, oh aku wis mesisan dan hujan, tak suci ini bisa. Kayak kita pulang pun soalnya. Balik boleh nggak jadi so, nggak jadi so. Tadi dasarnya ayat Al-Quran. Sekarang dasarnya hadis Rasulullah. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam ammaril bahar. Dalilnya dari Kanjeng Nabi bernada tentang air laut. Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Air laut itu bagaimana? Air laut itu airnya suci. Air laut itu airnya suci dan halal bangkainya. Bangkai yang ada di laut itu seluruh yang ada di laut kan halal, kecuali apa itu bangkai manusia. Kalau yang ada di laut ya bangkai ikan laut toh. Andaikan di situ kok ada manusia, yaitu beda lagi. Loh, bantainya suci, tapi nggak boleh dimakan toh. Airnya tetap suci. Ya ada pembunuhan misalnya ya dibuang di laut. Ini bagaimana bangkainya manusia ini? Kalau bangkainya tetap najis. Bangkainya tetap Yang pada bangkai manusia. Bangkainya ini tetap suci anggota badannya, tapi kan nggak boleh dimakan. Cuma makan manusia. Karena bukan Sebelum saya lanjut ada pertanyaan. Tanya. Itu kan di Mekah itu kan ada di Masjidil Haram itu ada apa orang berhubung buah darah. Saya lihat ibu-ibunya banyak yang pakai bawah itu terus sama sholat itu gimana? Kalau kalian bisa kan sudah. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Burung darah itu memang di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu kan banyak, khususnya di Masjidil Haram. Bahkan di situ enggak satu dua, begini burung darah yang ada di masjid, baik itu Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, itu kotorannya suci. Mengapa demikian? Karena burung darah ini adalah tempatnya di tanah suci. Begitu. Jadi andaikan panjenengan pada waktu berangkat ke Masjidil Haram, kadang hujan juga ya, kadang hujan atau
atau nggak hujan kok kena kotorannya belum udara itu tetap suci karena udara ini sudah hidupnya di sana suci. Tapi ngapunten, kalau kotorannya manusia senajan panjenengan hidup di tanah suci pasti tetap najis. Maaf ya, mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya lihat orang-orang itu pada waktu bukan orang Indonesia sangat mandi belum. Padahal ngapunten nggih, kencing itu najis apa suci? Najis. Senajan sampean ke Masjidil Haram, kalau kencing itu najis. Kadang loh Bu, kencing itu kadang betul disiram. Iya betul. Saya lihat sendiri itu kayaknya bukan orang sini, orang luar yang nggak seberapa tahu, nggak seberapa ngerti tentang najis. Ya, lo padahal itu tetap najis. Terus irang-irang itu sesuai dengan aturan tersendiri. Senajan kamar mandi itu berada di dalam Masjidil Haram, kudu hati-hati. Kadang mantu tipis, kudunya belewer-belewer. Kodumnya itu kan kalau orang luar kita itu kan jilbabnya lebar-lebar, ya lebar-lebar. Kadang kodumnya belewer-belewer ke kamar mandi lo dibiarkan. Lo kan dia bebas tipis, kan harus hati-hati sih Bu. Saya lihat kebanyakan bukan orang sini kan saya lihat itu seperti itu. Ya, maksudnya jilbab itu mboten di wengkese, terus pokoknya jilbabnya digawe bakon iki kena air kotak itu dibiarkan terus langsung masuk ke Masjidil Haram. Kita nggak usul Masjidil Haram itu suci, kok malah membawa najis. Tanggungannya kan jenengan. Terutama ngapunten nggih. Sebab saya itu pernah menemukan seseorang itu. Mulai saya datang jam 1:30 itu saya sudah berangkat. Ya. Depan saya itu enggak ngatur-ngatur gelas. Intinya kok enggak ngomong untuk kamar mandi. Padahal saya itu sampai jam 8 malam. Terus saya tanya, jenengan enggak mau kamar mandi? Aku pengen pesan sana. Jawabnya orang ada dua. Aku pengen pesan aku ya kanan jeding. Loh ini loh Bu. Pengen itu membawa najis. Lah nek mulai 1:30 sampai jam 8 malam loh. Nek kencingnya orang dewasa, apa enggak banyak. Terus netes, ini nanggung dosa. Nanggung dosa sampean mari lungguh, dilunggui, diduduki orang lain yang menanggung dosa panjenengan. Karena Indonesia ini mungkin orang itu takut ke kamar mandi takut bilang nggak bisa saja kan karena orang itu sudah sepuh kan ya meskipun nggak sepuh dia tetap najis senajan ngomong nilai pempes sampai penuh sampai penuh itu kan dia tetap najis. Bahkan saya pulang waktu sak pesawat niki sing golongan kula niki guru ngaji memang guru ngaji antar desa kabupaten niku 400-an. Terus sisanya itu orang daerah Kulonan. Loh, sing umek iki lho, ngapunten nggih, sing umek kamar mandi lho. Orang Sidoarjo ini apa? Aku kok penasaran lho, wong iki lho mbok kemana kok enggak sampai ke kamar mandi pesawat, ternyata itu semuanya pesan sampai deleles. Saya tanya, enggak kamar mandi sama saya. Pesan boleh apa enggak? Boleh, tapi ya tidak. Sampai kata najis kalau hanya satu kali aja mungkin nggak sampai tembus, tapi zaman tinggal dulu bayi mau
nek wis dikencingi 2 kali 3 kali pasti blewer. Pasti nembus. Nggih. Pasti kuat enggak bisa seperti itu. Uang pempes itu kan untuk biar nggak netes. Nah, biar kencingnya panjenengan biar nggak netes. Takut ke bajunya. Lah nek netes titik, ya kudu ganti wong gawe salat. Untuk salat kan harus suci toh. Nah itu kadang orang itu nggak ngerti ya demikian. Dikirain nek wis pesan itu aman. Itu yang sering terjadi seperti itu. Sekarang loh bahaya sekali. Dari masuk malam jam setengah 2 jam 8 malam. Dia itu nggak teman manis. Mungkin yang ngempet nggak tahu, saya juga kurang tahu. Nah bayangkan panjenengan sendiri loh Bu, pasti ya 1 kali sudah Pak umum ya, 1 kali pun umum mungkin maghrib mau pipis dan itu betul jelas. Makanya itu lo penasaran, lo tanggal terus tak jelaskan, jadinya sama siapa? Oke, arek nah aku disusul. Lo itu lo yang bawa itu ya juga harus tanggung jawab. Makanya bilang saya itu seperti travel itu kalau sudah di sana kan yang masuk ngurusi tunggal itu seperti travel itu pimpinannya ibu kan nggak mungkin sih ngurusi siji sampai ngeterang jeding kan nggak mungkin, biasanya itu kan keluarganya. Makanya nggak enaknya di situ loh, kalau pergi ke tanah suci baik itu umrah atau haji, kalau panjenengan nggak sama keluarga niku sorot saestu kadang awake saya mau pipis juga mungkin pimpinannya keterno sampean pipis ijen mboten mungkin kan diajak semua biasanya yang mau pipis siapa yuk biasanya gitu kan ditanyain hanya sekilas saja Bu menembel wis dijarno panjenengan nggak seberapa lah kan nggak mungkin sampai mengurusi sedetail-detailnya iya masih dianggap. Makanya saya itu kalau melihat ada orang pergi ke tanah suci nggak mau keluar dari dirotok saat ya karena saya itu waktu datang sudah di masjid Nabawi. Waktu kamar mandi itu di pelayani tiang ibu-ibu yang sepuh tiang tiko saklong pulau nah aku telepon pundi aku gak punya HP sing orang 3 loh gak punya HP aku iki wis ditinggal kanca-kancaku wis bukis aku telepon aku iki nduk endi mau marani kan bising ngoten lho kajenge marah lah kula dhewe kan diteduki kelompok kula nggih bingung kelompok saya itu enggak salah 3 orang kalau enggak kan nggih bingung sih wong dikai teko. Lah awake dhewe nek ngurusi tiyang niku, awake dhewe sing ketinggalan. Lah ngoten nggih ya. Lah itu lho repot akeh-akehnya. Makane saged kalau panjenengan kumpul iso dalam nggih pokoknya sampai itu maaf hari ini saya nggak bisa ikut jamaah kita jadi ini saya selesaikan sampai jam 12 Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u sadas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u utawiban an-najisu najis huwa yo al-ma'un najisu alladhi waqa'at iku
iku alladzi waqa'at banyu kang tumiba banyu kang tumiba fihi ing dalem alladzi fi ing dalem alladzi najasatun apa najasatun najasa wakana lan apa alma iku dunal kullataini kurang rong kula ilam yatawayyar senajan ora lan senajan ora apa banyu au kana ono apa banyu utawa ana iku kullataini fatawayyaro apa banyu. Setelah kita tahu air najis itu air bagaimana, sekarang kita pelajari setelah kita pelajari air suci itu air yang bagaimana, sekarang kita pelajari air najis. Air najis. Yang dikatakan air najis adalah huwa alladzi waqa'at fihi najasah. Yang dikatakan air najis adalah air yang kejatuhan najis. Wa kana dunal kullataini, dan air tersebut kurang dari 2 kulah. Wa illam yataghayyar, dan andaikan tidak, walaupun tidak berubah, atau aukana kullataini, atau air tersebut kurang dari 2 gula, fatawayyaro, maka berubah apa itu air. Jadi yang dikatakan air najis, air yang terkena najis, seperti ini bau air kamar mandi kecipratan pipis, air tersebut kurang dari 2 gula. Terus air ini kok nggak berubah, kok kecipratan najis nggak berubah, tetap airnya ini tetap putih, ya nggak kuning, nggak apa. Aukana kullataini, atau air ini kurang 2 gula, ya maka air tersebut tetap najis. Kalau air najis, maka air itu tetap najis. Jika kena najis, beda lagi dengan apa yang saya sampaikan di awal. Ada air dia taruh di atas, benar-benar itu suci, meskipun kurang dari 2 gula. Niki andaikan dibuat bersuci tetap suci. Tapi kalau air senajan di atas, kok kejatuhan najis, itu kena kotoran apa hewan dan lain sebagainya, air ini kurang dari 2 gula, maka tetap najis senajan tempat itu. Manten nggih, senajan tempat itu tetap najis. Liqaulihi ta'ala, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza balaghal ma'u kullataini, idza balaghal ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Jika air itu kurang dari 2 gula dan tidak membawa najis, ya, jika air itu kurang dari 2 gula dan tidak membawa najis, maka air itu tetap dikatakan suci. Jika ada air kurang dari 2 gula, lam yahmil, air tersebut tidak membawa najis, maka air itu tetap dikatakan suci. Kalau di atas, kalau posisinya di atas ya Bu ya. Kalau posisinya di atas, kejatuhan najis tetap najis. Kalau posisinya di atas, kok kejatuhan najis, atau mungkin diobok-obok sama putrane panjenengan jenenge anak kecil, kan nggak tahu pelarang ini awal mungkin membawa najis, tetap najis.
Begini loh Bu, air yang sudah berada di atas, cara memakai itu ya sama gayung tadi pelan-pelan. Terus jangan sampai tetesan air masuk ke dalam timba. Karena kalau tetesan panjenengan masuk di sini itu dikatakan air mustahil. Karena ini kurang dari 2 orang. Oke, sudah ya? Hari ini saya bisa jamaah insya Allah. Lain hari kita tutup. Biasanya doanya. Itu namanya bersimpul. Penyanyi